Assalamualaikum Moms, apa kabar? Saya perkenalkan, nama saya Emil. Saya latar belakangnya ibu rumah tangga plus wira swasta Moms. Saya diperkenalkan sama Moms Afi untuk sharing. Kebetulan Moms Afi itu teman saya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, sebangku lagi Moms. Jadi saya berterima kasih banget saya bisa sharing tentang bagaimana kondisi saya sekeluarga bisa bertahan di saat pandemi kayak gini. Saya punya usaha sembako. Saya awalnya terjun di usaha sembako itu karena saya pengen mewujudkan impian saya dari usia masih muda. Saya pengen punya usaha yang dibutuhkan, produknya itu dibutuhkan sama banyak orang. Nah, di sembako itu saking saya pinginnya Moms, di kios saya itu ada beras dari jenis biasa sampai beras premium. Awal saya buka itu banyak pembeli yang datang, banyak orang-orang yang butuh sembako. Mereka oke-oke aja nih dengan sembako yang ada di tempat saya. Tahun pertama saya buka, profitnya juga oke. Untuk permulaan saya terjun di bisnis ini senang banget, happy deh Moms. Nah, di sini Mom, di tahun kedua saya tidak pernah minta dan saya juga tidak pernah berdoa resiko itu datang. Seperti saat ini, kondisi pandemi. Ternyata usaha sembako saya juga kena dampaknya Moms. Saya ngobrol sama suami, ini gimana caranya karena omset kita, profit kita turun drastis. Langsung brek. Saya ngobrol gimana bisa bertahan nih sembakonya. Terus kita punya trik. Yang pertama itu supaya usaha sembako saya tetap jalan. Yang tadinya saya sediakan jenis beras itu dari beras biasa sampai beras premium ada, saya sudah mulai milih beras apa yang paling laris orang-orang datang di tempat saya, itu yang saya sediakan. Yang kedua, kuantitasnya. Kuantitas itu dalam artian kalau dulu saya ready untuk sebulan sekali saya ada stok gitu kan. Nah, kalau sekarang saya mingguan, 1 minggu habis saya beli, atau 2 minggu habis saya baru beli. Yang ketiga, ini nggak kebayang dalam pikiran saya yang namanya bisnis ya oke-oke aja ya. Ini yang paling ekstrim menurut saya harus merumahkan karyawan saya walaupun untuk sementara. Kayaknya ini udah yang buat saya udah ekstrim ya. Gimana caranya supaya mengurangi beban pengeluaran yang ada di sembako saya, tapi tetap sembako saya tetap jalan. Yang keempat, saya melayani pesan antar. Pertanyaannya, gimana caranya saya sekeluarga bisa hidup untuk sehari-hari? Soalnya kalau hanya mengandalkan usaha sembako itu jelas kurang cukup ya Mams ya. Jauh sebelum saya punya usaha sembako, saya udah terjun di bidang asuransi, bisnis asuransi. Kenapa saya memilih bisnis asuransi? Karena karena potensinya ini besar. Semua orang juga butuh asuransi. Cuman banyak orang yang belum tahu atau belum paham bagaimana cara kerja asuransi. Sampai saat ini benar Mam, untuk menopang paling banyak untuk menopang usaha saya di sembako itu dari asuransi plus buat kehidupan saya sehari-hari. Itu yang sampai sekarang sembako saya tetap bertahan. Pesennya Mams, kondisi saat ini kita nggak pernah tahu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus pinter mengatur pengeluaran kita, mengelola keuangan kita. Sampai ada pepatah yang bilang kan, paling susah ngatur keuangan itu kalau uangnya nggak ada. Setuju ya Mams ya? Nah, terus yang kedua kita harus tahu kebutuhan dasar itu apa.
Terus prioritasnya yang mana? Itu kita harus bisa ngatur. Kebutuhan dasar di sini banyak orang pahamnya hanya sandang pangan papan, tapi ada orang di luaran sana yang mereka memasukkan bahwa perlindungan buat keluarga, terutama buat kesehatan, itu juga masuk kebutuhan dasar, Mams. Terus yang ketiga, kita harus mempersiapkan dana darurat minimal 6 bulan dari penghasilan kita. Kenapa harus 6 bulan? Kayak kemarin kondisi 3 bulan pertama kita lockdown, kita nggak boleh keluar, kita memang harus di rumah, itu kan 3 bulan. Setelah itu baru kita menemukan di bulan berikutnya kita baru kita harus bisnis apa nih supaya kita tetap bisa bertahan hidup. Nah itu kan setelah 3 bulan kita di rumah kan, kita harus banting setir, makanya banyak orang yang langsung beralih profesi. Pesan terakhir, Mams, kalau mau pesen sembako yang bisa antar itu di tempat saya. Terus kalau mau tanya tentang bagaimana sih cara kerja asuransi, mau perlindungan buat kesehatan, income, atau aset, boleh hubungin saya. Saya makasih banget loh sudah dikasih waktu buat sharing di sini bagaimana bertahan di kondisi seperti ini. Buat Moms Afi, thank you banget ya. Dan buat Moms CMC yang lain, sehat terus, tetap survive. Kita nggak pernah tahu pandemi ini akan berakhir kapan, bulan depan atau akhir tahun. Yang penting kita tetap harus berusaha terus. Semangat terus ya, Mams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.